Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 16 November tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe pasal 6 ayat 18 sampai 31. Eleazar adalah seorang ahli Taurat yang utama. Ia sudah lanjut umurnya dan terhormatlah tampan rupanya. Ia dibuka mulutnya dengan kekerasan dan begitu dipaksa makan daging babi. Tetapi dengan mengutamakan kematian terhormat daripada hidup ternista, ia menuju tempat pukulan dengan rela hati setelah daging itu dimuntahkannya kembali. Dan demikian mestinya tindakan orang yang berani menolak apa yang bahkan karena cinta kepada hidup sekalipun tidak boleh dikecap. Tetapi para pengurus perjamuan korban yang tak halal menyendirikan Eleazar, oleh karena sudah lama mereka kenal baik dengan orang itu. Lalu mereka mengajak dia untuk mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat disediakannya sendiri. Cukuplah kalau dari daging korban itu ia hanya pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan berbuat demikian, ia dapat meluputkan diri dari kematian dan mendapat perlakuan baik demi persahabatan lama di antara mereka. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, bagi ubannya yang jernih dan teramat mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas dimintanya supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Katanya, berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami, supaya janganlah banyak pemuda kusesatkan juga, oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini, dan dalam pada itu kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Walaupun sekarang aku lolos dari dendam dari pihak manusia, tetapi tidak dapatlah aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang sebagai lelaki, aku sekarang mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan suatu teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela yang mulia mati bagi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar segera menuju tempat siksaan. Adapun orang-orang yang mengantarnya ke sana merubah kesudian yang belum lama berselang mereka taruh terhadapnya menjadi permusuhan. Itu dikarenakan oleh perkataan yang baru diucapkan Eleazar dan yang mereka pandang sebagai kegilaan belaka.
Ketika sudah hampir mati karena pukulan-pukulan, maka mengaduhlah Eleazar katanya, "Bagi Tuhan yang mempunyai pengetahuan yang kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut dan bahwa aku sekarang menanggung kesengsaraan hebat dalam tubuhku akibat deraan itu. Tetapi dalam jiwa, aku menderita semuanya itu dengan suka hati karena takut akan Tuhan." Demikianlah berpulanglah Eleazar dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya untuk kaum muda saja, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghadirkan kasih Tuhan kepada sesama. Berdasarkan pengalaman, semakin tua orang itu, semakin suka menasihati. Hal itu dimaklumi karena semakin tua seseorang, juga semakin banyak pengalamannya, dan normalnya juga semakin bijaksana. Amat baiklah jika orang muda mau mendengarkan nasihat orang yang lebih tua. Mereka dapat belajar dari yang lebih tua tentang berbagai hal. Tentu usia yang menua tidak selalu menjadi jaminan bahwa orang tersebut semakin bijaksana atau baik, karena semua itu bergantung pada pengalaman masing-masing
dan bagaimana orang itu mengolah dan belajar dari pengalaman itu untuk menjadi lebih baik. Saudaraku terkasih, dalam Injil pada hari ini ada hal yang menarik. Sakeus bertobat sungguh-sungguh sampai ia berjanji demikian, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata-kata itu diucapkan di depan Tuhan Yesus dan orang banyak. Menarik bahwa Yesus tidak menasihati Sakeus agar ia bertobat. Yesus hanya memandang Sakeus yang sedang berada di atas pohon ara dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Kata turun dari pohon secara simbolis bisa memiliki beragam makna, yaitu jadilah rendah hati, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan sesama. Sementara kata menumpang berarti tinggal. Kita ingat sabda Yesus dalam Injil Yohanes, "Aku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku." Intinya, ada relasi pribadi yang khusus dan erat antara Tuhan dan Sakeus. Berkat kesatuan dengan Tuhan inilah Sakeus mau membuat silih dengan memberikan miliknya dan mengganti 4 kali lipat apa yang dulu diperas dari orang lain. Untuk membuat orang lain bertobat, kita tidak mesti banyak membuat nasihat dan kata-kata. Untuk mempertobatkan orang, justru dengan menghadirkan Yesus pada hati orang-orang itu. Menghadirkan Yesus dengan menunjukkan kasih tulus kita yang penuh kerendahan hati dan kelembutan, yakni kasih yang terdapat dalam diri Yesus kepada sesama kita. Semoga demikian. Amin.